VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi. Ya, dalam cuaca yang sangat dingin di ibu kota Amerika ini. Dingin terus nih juga pada hari Senin nanti ketika berlangsung pelantikan Presiden Trump. Simak terus liputan VOA pada acara yang juga dimeriahkan oleh penyanyi pemenang American Idol Carrie Underwood dan Lee Greenwood. Pendengar, langsung saja kami buka VOA This Morning pagi ini dengan berbagai laporan. Di antaranya, dalam pidato perpisahannya, Presiden Biden mengingatkan bahaya kekuasaan dan kekayaan jika tidak ada yang mengawasi. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies. Dan dari dalam negeri, Indonesia sambut baik gencatan senjata di Gaza. Faktor Israel ini saya kira menjadikan jalan terbesar untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan itu. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triono. Good morning, selamat pagi pendengar. Peringatan bendera merah bahaya kebakaran berakhir untuk sebagian besar wilayah Los Angeles pada hari Kamis saat kondisi angin mereda. Ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran memperoleh kendali lebih besar atas 2 kebakaran terbesar di California Selatan. Dalam laporan terbarunya, Departemen Kehutanan dan Penanggulangan Kebakaran California mengatakan kebakaran Palisades yang terjadi sejak lebih dari seminggu yang lalu di tepi barat Los Angeles kini telah terkendali sebesar 22%. Kebakaran terbesar kedua, kebakaran Eaton di kaki Bukit Timur Los Angeles telah terkendali sebesar 45%. Kedua kebakaran tersebut bersama dengan 2 kebakaran yang lebih kecil telah membakar lebih dari 16.454 hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Lebih dari 82.000 orang diperintahkan untuk dievakuasi, sementara 8.500 petugas pemadam kebakaran dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berjuang melawan 2 kebakaran dan beberapa kebakaran yang lebih kecil. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina pada hari Kamis menggambarkan pemboman berkelanjutan di Gaza setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai tindakan itikat yang buruk. So, I'm elated to see the Palestinians happy to return to normalcy. Berbicara melalui tautan video ke konferensi pers di Roma, Francesca Albanese mengatakan bahwa dia gembira bahwa warga Palestina mungkin dapat kembali ke keadaan normal dan lega bahwa sandera Israel dapat dibebaskan sebagai hasil dari perjanjian gencatan senjata. Diumumkan pada hari Rabu, kesepakatan tersebut akan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan di Gaza dan menghentikan pertempuran dengan tujuan untuk mengakhiri perang selama 15 bulan yang telah mengguncang Timur Tengah. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa krisis menit terakhir dengan Hamas menghambat persetujuan Israel atas perjanjian tersebut. Dalam konferensi pers di Roma, Kepala Kampanye Internasional, Amnesty International di Italia, Tina Marinari, mengakui kesepakatan itu merupakan titik awal, tetapi ia memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut sudah terlambat. PBB dan mitra-mitranya meluncurkan rencana respons kemanusiaan dan
pengungsi untuk tahun 2025 pada hari Kamis dengan seruan untuk mengumpulkan 3,32 miliar dolar saat invasi Rusia di Ukraina memasuki tahun keempat. Tom Fletcher, Kepala Baru Badan Bantuan Kemanusiaan PBB OCHA dan Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi mengumumkan seruan tersebut dalam jumpa pers di Kiev, ibu kota Ukraina. The objective, of course, is not to make sure that these people are refugees forever. The objective is... Grandi mengatakan kepada wartawan bahwa tujuannya adalah untuk membantu warga Ukraina kembali ke rumah mereka, bukan untuk memastikan bahwa orang-orang ini menjadi pengungsi selamanya. Seruan bersama tersebut bertujuan untuk membantu 6 juta orang di Ukraina dengan memberikan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, bantuan tunai, pendidikan dalam keadaan darurat, perlindungan, dan layanan vital lainnya, serta lebih dari 2 juta pengungsi di 11 negara tetangga. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Kamis meminta 1,5 miliar dolar atau sekitar 24,56 triliun rupiah untuk operasi darurat tahun ini dengan peringatan bahwa konflik perubahan iklim, epidemi, dan pengungsian telah menyatu dan menciptakan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badan Kesehatan PBB itu memperkirakan bahwa krisis kesehatan akan menyebabkan 305 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak tahun ini. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, dalam pidato perpisahan di ruang kerjanya Rabu malam, Presiden Joe Biden memperingatkan bahaya jika berfokus pada kekuasaan dan kekayaan. Pidato itu mengakhiri karir politiknya selama puluhan tahun dan masa jabatan 4 tahunnya. Ia digantikan oleh Donald Trump yang akan dilantik untuk kedua kalinya. Presiden Joe Biden akan meninggalkan Gedung Putih ketika masa jabatannya berakhir pada 20 Januari. Dalam pidato perpisahannya, ia menyampaikan peringatan. The dangerous concentration of power in the hands of a very few. Dampaknya berbahaya jika penyalahgunaan kekuasaan diabaikan. Kini oligarki sedang terbentuk di Amerika dengan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh ekstrim yang benar-benar mengancam seluruh demokrasi, hak-hak dasar, serta kebebasan kita. Biden tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan oligarki. Namun sebagian miliarder terbesar Amerika, termasuk Elon Musk, telah menjalin hubungan dekat dengan Presiden terpilih Donald Trump. Biden menyindir keputusan CEO Meta, Mark Zuckerberg, bahwa perusahaan media sosial pemilik Facebook dan Instagram itu akan berhenti bekerja dengan para pemeriksa fakta. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Kebebasan pers punah, editor lenyap, dan media sosial menyerah dalam hal pengecekan fakta. Kebenaran dihambat oleh kebohongan yang disebarkan demi kekuasaan dan keuntungan. Beberapa jam sebelumnya, ia mengumumkan Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan di Gaza. Kesepakatan itu sebagian besar akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang. Biden akan meninggalkan jabatannya setelah 1 masa jabatan dengan tingkat penilaian terhadap dirinya hanya 39% menurut kantor jajak pendapat Gallup. Bagaimana kinerjanya akan dikenang? Mungkin sebagian juga bergantung pada penggantinya. Sejarawan kepresidenan dari Universitas Vanderbilt, Thomas Schwartz, mengatakan, If Trump is really proves to be as dangerous to Democrats. Jika Trump benar-benar terbukti berbahaya terhadap norma-norma demokrasi seperti anggapan Biden dan Demokrat lainnya, maka saya pikir Biden mungkin dianggap sangat profetik. Biden dikecam karena penarikan tentara AS dari Afghanistan yang diliputi kekacauan. Biden mengakhiri pidatonya dengan berterima kasih atas hak istimewa untuk mengabdi kepada negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Indonesia menghargai tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diharapkan akan segera dilaksanakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, sebagian pakar ragu hal itu akan terwujud secara maksimal. Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Rabu malam yang menurut tim mediator dari pihak Qatar, Mesir, dan Amerika akan mulai berlaku pada hari Minggu. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melalui X Kamis mengatakan langkah penting yang harus dilakukan pasca kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel adalah memastikan perjanjian ini dilaksanakan segera dan secara komprehensif untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Kekejaman Israel di Palestina telah memakan korban puluhan ribu nyawa warga Palestina, tambahnya. Indonesia tambahnya berharap gencatan senjata ini bisa menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di Palestina yang hanya mungkin terwujud jika Palestina merdeka dan berdaulat sesuai solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional. Indonesia juga siap berkontribusi kepada upaya pemulihan kehidupan bermasyarakat di Gaza melalui bantuan kemanusiaan terhadap peran UNRWA atau upaya rekonstruksi Gaza. Dua pengamat yang diwawancarai VOA sama pesimisnya dengan perwujudan penuh gencatan senjata. Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia mengatakan tetap pesimis Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini karena Israel pada dasarnya memang tetap tidak ingin keluar dari Gaza. Sementara Hamas sudah berkuasa di sana dan Israel menilai keberadaan organisasi ini sebagai ancaman. Israel, tambah Hasbi, ingin menciptakan pemerintahan sipil di Gaza yang tidak Islamis yang sejalan dengan kepentingan Israel. Yang menjadi masalah, Israel mengajak Fatah untuk memerintah di Gaza, padahal Fatah sudah sepakat dengan Hamas untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional tersendiri. Apalagi kondisi Israel ini kan di dalam terbelah nih. Ada yang pengen gencatan senjata, utamanya yang pendukungnya Netanyahu itu pengen tetap perang harus tetap dilanjutkan karena kondisi mereka belum betul-betul yakin bahwa Hamas itu berhenti untuk memberikan ancaman kepada mereka. Saya pesimis dengan itu, karena konflik di Gaza ini kan sebetulnya yang sulit untuk kompromi adalah Israel kan tidak mau menerima solusi dua negara yang menjadi solusi ideal untuk menyudahi konflik di kawasan. Tapi faktor Israel ini saya kira menjadi ganjalan terbesar untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan itu. Gencatan senjata ini tambahnya akan menjadi semacam jeda konflik di tengah potensi meletusnya kembali perang. Sebagai bagian dan tindak lanjut gencatan senjata ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyerukan agar proses hukum dan politik yang sudah dimulai antara lain lewat Mahkamah Internasional bisa dilanjutkan tanpa dihalangi oleh veto Amerika. Demikian pula soal kemerdekaan penuh Palestina yang sedianya dapat terwujud tanpa halangan di Dewan Keamanan PBB. MUI menyerukan kepada komunitas internasional untuk terus meningkatkan dukungan kemanusiaan melalui lembaga kemanusiaan yang sah dan kredibel. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berencana memangkas produksi nikel tahun ini. Pakar menilai kebijakan ini tidak tepat dan akan merugikan Indonesia sebagai salah satu produsen biji nikel terbesar di dunia. Gita Intan melaporkannya dari Jakarta. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa kementeriannya akan memangkas produksi nikel pada tahun ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah di tengah harga komoditas nikel yang sedang anjlok di pasar global. Saya sama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel, kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa. Karena kita harus menjaga keseimbangan. Dengan begitu, RKAB perusahaan pemegang izin usaha pertambangan nikel yang akan disetujui pada 2025 akan dievaluasi lebih lanjut karena pemerintah tidak ingin produksi nikel yang ada tidak terserap dengan baik di industri. Nikelnya dibuat harga murah nanti. Jadi kami tetap menjaga kesenambungan dan harga. Ini hukum permintaan dan penawaran. Bukan berarti semakin banyak RKB itu semakin baik. Kalau semakin banyak kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi menilai
menilai rencana tersebut kurang tepat. Pasalnya, kebutuhan biji nikel dari smelter yang ada saat ini tidak bisa terpenuhi dengan baik. Pada akhirnya, smelter tersebut terpaksa mengimpor biji nikel dari negara lain seperti Filipina. Nikel kita dibatasi, sementara kebutuhan untuk smelter itu kan tidak mencukupi dan ironisnya diizinkan untuk impor dari Filipina misalnya. Ini kan suatu hal yang kontradiksi juga karena pada saat kebijakan pelarangan nikel ke luar negeri tadi itu kan agar dihilirisasi di Indonesia untuk mencapai nilai tambah tadi. Nah, kalau hilirisasi tadi sebagian biji nikelnya dari Filipina, maka nilai tambah tadi tidak sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia, tapi juga sebagian oleh Filipina. Lantas, kemudian apa untung rugi bagi Indonesia apabila kebijakan tersebut diterapkan? Fahmi menjawab bahwa sisi positifnya, Indonesia akan memiliki cadangan nikel lebih lama karena produksinya dikendalikan. Namun, pada saat yang bersamaan, Indonesia akan kehilangan nilai tambah yang cukup besar dari komoditas ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.